pokoknya Johan ke Persiba itu kompetisi itu stop. Iya benar, dibekukan itu sama Menpora pertamanya, udah itu lanjut sama FIFA. Selama dibekukan Johan ngapain? Jujur dari situ saya udah nggak ada minat lagi ke sepak bola itu. Ayo mulai, sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mamat dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Sportcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi, di bawah langit ASEAN, di bawah langit PBB. Lengkap tuh, lengkap. Hak veto. Kami lebih bagus daripada segala macam podcast sepak bola atau sport yang ada. Kami juga lebih bagus daripada federasi sepak bola Indonesia, di mana selalu hancur. Iya. Soal pembinaan usia muda. Apalagi? Liga 4 yang masih Liga rusuh-rusuh. Liga 1 dulu. Kita jangan Liga 4 dulu, Liga 1 aja juga masih aneh-aneh. Komdis mutu anulir aturan wasit gimana ceritanya itu Liga 2 itu. Ya kan itu Liga 1, Liga 2, Liga 3 baru kita ngomongin Liga 4. Kami lebih bagus daripada Astro Malaysia, Safi Salih semua orang di Astro Malaysia. Malaysia kita. Thailand juga, TV Thailand, TVT. Kami lebih bagus dari TV-TV di Singapura, Noh Alamsah. TVS kan, di Singapura. TVS, TVT. Semuanya aja lu kasih S. Semua. Kami lebih bagus. Ya, oke. Hari ini, nah itu dia. kita kedatangan siapa, Kus? Si anak hilang. Anak hilang Ini kabar Kenapa disebut anak hilang? Dia sempat bus ada di atas jago. Tiba-tiba bus hilang lagi. Oh. Nah. Asli dari mana? Cikaja. Zainal Arif. Bukan. Yang di Sofyan. Bukan, taunya 2 doang lagi. Siapa lagi ya? Ini. Iya, selain ini maksudnya. Karena mungkin ini aku sebut. Kalau ini aku sebut ya udah please welcome. Gimana Nurjaman? Oh ya, gimana Nurjaman? Paket-paket Persikota zaman dulu. Apa? Nova Zainal. Iya. Iya, betul. Oke, kita langsung sambut saja. Inilah dia, Johan Juansyah. Cuman podcast ini yang menemukan Johan Juansyah. Oh iya. Mana nggak ada lagi orang-orang nggak pada peduli sama dia. Wah, betul kan? Emang kita peduli. Ini kepedulian kita. Betul. Kita wawancara langsung. Tanya kemana aja. Johan Juansyah. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah. Sini. Oh, Johan lebih dekat ke mic. Ya. Nah, itu dia. Mamat nggak tahu Johan Juansyah yang mana kayaknya nih. Kemarin kalian tanya, tahu nggak Johan Juansyah? Aku langsung Pelita, Arema, iya kan? Enggak juga nggak pernah main Persijap. Pelita pernah. Pelita dulu mau cuma nego. Nggak sampai, nggak sampai ini, nggak sampai masuk. Nggak sampai masuk. Waktu itu udah nego ke rumah Pak Rahim ya, tapi nggak jadi. Pas. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Oh iya. Johan Juansyah apa kabar? Sehat. Maju lagi bang. Ya. Maju lagi. Nah oke. Oke. Ya, nah Persijap Jepara berarti ya. Persijap Jepara udah pasti. Apalagi? Persija Jakarta. Oke. Ini apa? Iwan Setiawan. Betul. Paketannya Om Iwan. Siap. Apalagi? Persikabo. Kabupaten Bogor. Iya. Sama Budi Gol ya. Sama Liudin. Iya. Iya. Pas zaman itu. Bener. Tapi ngomong-ngomong ini Johan Juansyah kemana saja kita baru menemukan hari ini nih Johan Juansyah nih. Ada di rumah, cuman udah tidak aktif lagi di sepak bola. Oke. Rumah di sekarang di Cilegon. Oh, sekarang tinggal di Cilegon. Cilegon. Di Cilegon dari kapan tuh? Dari 2015. Sudah hampir 10 tahun lah. Oh iya 10 tahun. Iya 10 tahun. Selama 10 tahun itu masih main bola apa emang menghilang dari peredaran? Masih main bola di Liga 2. Sempat di Cilacap, di PSCS. Ya, di PSCS, terus ke Bengkulu sama anak-anak PPLM. Oke. Termasuk pemainnya tuh ada Edo Febriansyah. Di situ terus Taufik
Topik yang gelandang yang dulu di Solo ya. Terus siapa lagi, Rian yang di PSIS itu. Udah itu. Nah, selanjutnya tahun 2018 itu di Cilegon United. Oh di CU. Di CU. Nah, udah CU kena cedera, udah. Oke. Tapi sebenarnya Kang Johan dari mana tim mudanya? Dari Garut, dari tim mudanya Ya, dekat dari rumah lah ya? Enggak, punya SSB sendiri. Kebetulan bapak yang ngelatih di sana. Oh, oke. Di Garut tapi. Iya di Garut, di Cikajang. Cikajang lapangan yang kata Jenderal Iya, Arif. lapangan Itu ya memang lapangan itu. Ibrahim Haji. Ibrahim Haji. Iya. Wah, mimpi-mimpi pemain muda. Iya. Pemain muda wilayah Jawa Barat. Iya. Cikajang dan sekitarnya. Cikajang itu dari Garut kotanya berapa jam? Kita sekitar 1 jam. 1 jam kalau naik angkutan umum, tapi kalau angkutan mobil pribadi ya 45 menit. Oke. Iya. Dari Garut kota. Lumayan ya? Iya, lumayan, jauh iya. lah ya. Tapi itu bolak-balik tuh Garut Cikajang. Enggak, karena Tinggalnya di Cikajang ya? Tinggalnya di Cikajang. Cikajang. Oh. Ini Johan ini keluarga pemain bola juga ya? Iya, keluarga pemain bola juga. Karena adiknya juga Rudy Giovanni dulu ada pemain Persib Junior juga. Terkenal tuh satu Bandung tuh. Cuma belum sempat naik senior. Cikajang juga tuh. Cikajang juga. Ya, Cikajang. Nah, ini yang ngelatih di Cikajang ini Bapak sendiri. Bapak sendiri buat untuk saya sama Ade itu Bapak sendiri. Tapi kalau misalkan sama Jainal Arif sama Yandi itu udah beda SSB gitu. Beda, jadi nggak sama gitu. Oh, iya. Cikajang tuh gede nggak sih secara kota? Anda nggak pernah ke sana? Belum pernah. Serius? Belum pernah sama. Saya pikir ini Waktu liputan anak-anak yang berangkat. Jawa Barat. Enggak belum pernah sama. Allahu Akbar. Makanya gue pengen nanya. Secara kota besar gak? Lumayan besar lah, lumayan. Rumahnya Johan sama rumahnya Jainal Arif jauh? Kira-kira 1 kilo ada mungkin. Ya, kurang lebih lah segitu. Kalau Jainal Arif dekat lapangan itu, lapangan Ibrahim Haji itu. Kalau Johan agak jauh. Agak jauh. Tapi di lapangan yang sama? Iya, lapangan yang sama. Oh, latihannya lapangan yang sama. Iya. Itu sampai umur berapa tuh dilatih Bapak? Pokoknya kelas 2 SD? SMA. Oh, SMA. Saya udah pindah ke Diklat Ragunan. Wih, berarti dilatih Bapak lama dong ya, iya. sampai SMA ya? Tapi di fase itu kan saya main di Persigar U15, terus di Persib U18 juga pernah. Tim mudanya itu tim-tim Jawa Barat iya, ya berarti tim ya? Jawa Barat. Oh, di Garut sama di Persib ya. Oh, U18-nya itu Persib ya? Persib ya. Oke. Angkatan siapa aja waktu itu? Angkatan sama Wildansah. Oke. Wildan 1 berarti 2004 ya. Iya, segituan ya. Iya, yang sudah juara Suratin itu baru. Itu ke bawah ke sana. Enggak, sesudahnya. Sesudah juara Suratin Iya. itu tim itu yang masuk ke Iya. Persib U18. Berarti ada tim scouting yang melihat bakatnya Johan Juansah. Enggak, karena saya juga diminta juga disuruh latihan ke Bandung, ke SSB Bina Pakuan itu. Oh, Itu. Uwan Kaisar. Ya. Bina Pakuan tuh punya bapaknya ya? Iya, saya Wan sering Kaisar, Wan Jusilusi. Iya. Iya. Nah, itu tuh bapaknya punya SSB. Iya, dia itu. juga kan Almarhum ya. sempat main kan? Iya, sempat main juga, sebareng juga sama dia. Oh, berarti Johan Iya. Juansah sama Wan Jusilusi dulu main bareng. Iya, malahan saya itu setiap kalau ada uji coba atau ada apa, nginapnya di rumah Uwan. Ya. Emang jago sih Uwan bola main bola. Kelas Oh, jago. teknik tinggi itu. Tapi lebih bagus suaranya apa kakinya? Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama, iya. Oh, dari kecil lu sama Uwan di sana di Bandung. Sama Wan, ya? iya. Di Bandung tinggal di rumahnya Wan kalau misalkan, tapi saya seringnya bolak-balik kalau misalkan Bolak-balik ada Cikajang? Iya, Cikajang Bandung. Anjir, 3 jam. 3 jam, ya, naik elep. Dari Cileunyi gitu. Dari lebih panjang. Oh iya, lewat situ masih lewat Cileunyi lewat. Lewat Cileunyi itu. Kenapa nggak tinggal di Bandung? Enggak, karena kan sekolah waktu itu masih di Garut, di Cikajang ya. Oh, jadi di Tektok. Kalau di Bandung tinggal di rumahnya Uwan. Iya, kalau lagi misalkan ada kompetisi atau apa, tinggalnya di rumah Uwan. Nah, waktu di Persib U18 ini berapa tahun tuh? Cuma 1 tahun aja. 1 tahun doang. Abis itu gak ditawarin naik ke Enggak, habis itu U21-nya kan ada tuh. U21 Persib tuh. habis itu saya mutusin buat pindah ke Diklat Ragunan. Keputusan pindah ke Diklat Ragunan ini yang pengen siapa?
Saya sama orang tua karena cita-citanya harus masuk situ. Oh, cita-cita yang ditujukan untuk main di Diklat Ragunan. Iya, nimba ilmu di situ gitu. Oh, dari dulu emang niatnya udah pengen ke Diklat Ragunan udah ya. tujuannya ke sana di sekolah sama ngembangin main bola itu di sana gitu. Dan daftar langsung ke sana, lolos langsung. Waktu itu seleksi itu udah closing, udah gak ada seleksi. Cuman ya kebetulan pas itu tuh temen itu Gary Setia itu yang dari U17 juga, dia udah ke Persemin, jadinya saya seleksi, alhamdulillah saya yang masuk. Oh, ada slot. Ada slotnya satu. Gary Setia Adi Nugraha ini diambil Johan Juansa. Iya, gitu. Tadinya si Gary Diklat. Iya, di minat di Ragunan. di Ragunan. Cuman dia udah milih ke Persemin waktu itu, udah di Minahasa ya? Iya, Minahasa. Minahasa masih di Liga 1 Divisi tuh ya? utama ya. Divisi utama. Iya, Persemin Minahasa ya. Iya benar. Yang sempat 8 besar itu kan? Iya. Oh, oke, jadi cuma satu slot aja tuh. Iya, satu slot aja. Oh. SMA-nya berarti di Jakarta, Johan Juansa. Iya, dari kelas 2. Masuk dari kelas 2. Kelas 2. Udah pengembara nih dari Garut ke sini. Udah. Iya. Pengembara coy. Nah itu di Diklat Ragunan kan cita-cita berarti Bapak yang arahkan lah ya. Emang masuk ke situ kan. Nah dari situ tuh baru mulai berjuang untuk naik ke tim seniornya. Ya, iya dari situ. Maksudnya tuh kan dari situ sempat juga junior di Jepara juga. Dari Ragunan. Iya, dari Ragunan. Oh tuh nggak langsung ke pro ya? Pindah dulu Jepara junior ya? Karena waktu itu Persijap junior itu selalu kalau misalkan buat Piala Suratin dulu U18 itu ngambil dari Jepara. Ngambil Diklat. dari Ragunan, Diklat Ragunan. Oke, buat Suratinnya ngambil dari Diklat. Oke. Diklat ya, gitu. Jadinya Johan kepanggil juga buat ke sana gitu. Yang kepanggil siapa aja selain Johan? Johan, siapa lagi? Saya ada sih, cuman kayaknya udah Lupa ya? Udah nggak main bola. Udah nggak main bola kayaknya. Tapi itu untuk Suratin ya? Udah Suratin, Untuk ya. Suratin belum dikontrak profesional juga ya? Belum ya. Oh iya. Terus itu pulang balik berarti? Maksudnya dititip aja dibuat Suratinnya Persijap. Habis itu balik lagi di Diklat Ragunan. Iya, Kak. Oh, jadi nggak terus di situ Enggak ya? terus di situ. Ya. Oke. Jadi itu ya awal mula ada Jepara, ada Jepara di itu, Johan ya. Iya. Nah, terus pertama kali ikut ke Jepara, akhirnya klub profesional Johan apa Jepara? Jepara juga sama. Itu di tahun berapa? 2007 2008 kalau nggak salah. Banyak. Oke. Itu berarti udah lepas dari Ragunan tuh? Udah lulus dari Ragunan. Udah lulus dari Ragunan. Iya, SMA dari lulus? Udah lulus. Oh iya, lulus dong. lulus dari Ragunan kelas. Iya, udah lepas dari Ragunan akhirnya Jepara yang kontrak. Iya, Jepara. Tapi di situ juga luka-likunya banyak juga. Sempet magang juga udah masuk tim cuman nggak didaftarin. Oh. Nah, jadi main di Persijap U23 dulu gitu. Baru tahun depannya baru didaftarin. Oh, selama di U23 berarti tinggal di Jepara. Di Jepara di mes bareng sama senior semua. Tapi nggak kontrak ya? Kontrak juga sama. Kontrak magang tapi. Iya, tuh kontrak magang. Oh, tapi dapat gaji berarti. Dapat gaji. Udah lumayan lah, Udah maksudnya lumayan. udah bisa hidup di Jepara situ. Iya. Berarti bisa dibilang klub pertama Johan Juansa itu Persijap Jepara Iya, ya? Persijap Jepara. Ini ternyata Itu awal mula. Persijap Jepara zaman Evaldo. Iya, zaman Evaldo. Oke. Tahun pertama di U23 dan di mes itu gimana Ajohan? Kan berarti mengembara ke Jakarta, mengembara lagi ke Jepara nih. Iya. Kota yang baru. Gimana kehidupan di sana saat itu? Siapa yang pertama kali ngedeketin Ajohan secara pemain ya gitu? Terus gimana adaptasi terhadap permainannya pelatih dan teman-teman? Ada sih, tapi alhamdulillah di sana juga punya bapak angkat juga. Jadi Oh, di Jepara? jadi agak nggak terlalu adaptasinya nggak terlalu susah gitu. Sama juga orang-orangnya juga di sana pada baik-baik juga. Jadinya nggak ini jadinya betah lah di sana itu. Nggak pengen pulang ke Cikajang? Enggak sih, kalau mungkin kalau pulang ke Cikajang pengennya tuh lama-lama di Jepara aja gitu. Buat belajar ya? Iya. Nah itu di mes kan sama senior-senior tuh. Gimana tuh disatuin tiba-tiba dari Bandung, dari Cikajang, di Ragunan, terus sekarang harus di klub profesional yang ada senior-seniornya di mes tuh, gimana tuh? Alhamdulillah juga saya juga sekamar itu sama kakak Adnan Mahing waktu itu. Adnan Mahing Nasution. Bukan Adnan Mahing yang itu Pengacara. yang orang Iya, NTT iya. ya.
yang pernah main di Persikota. Ah, saya nggak tahu. Ini anaknya pemain bola juga tuh. Iya. Iya benar-benar ada main ada Oke, masih oke. kota. Kan dia kan kebetulan waktu itu kan kebetulan kan dia nikah sama adanya Nova Jenal. Jadi kalau Sama jadi Garut. iya sama Garut. Jadi apa? Alhamdulillah dia ngebimbing juga gitu apa namanya harus kayak gini gitu. Jadi ya nggak ada apa? Jadi nggak sungkan-sungkan sama yang lainnya juga gitu. Oh, Maksudnya. ada teman lah Ada langsung teman lah gitu ibaratnya. ya. Iya. Saat itu di Persijap senior udah ada siapa aja pemain-pemainnya? Ada Evaldo, Back Thailand tuh siapa? Python udah ada Python, Evaldo. Waktu itu Leandro Braga, Pemain apa Siapa namanya? kipernya yang Danang Wiatmoko ya masih gitu. Terus Jose Sebastian udah ada? Jose Sebastian itu tahun ke tahun 2010 2011 itu. Oh, Masih yang jauh, awal masih tuh jauh belum ya. berarti. Belum. Ini tuh Persijap yang Persipura juara di sana ya? Ya. Bener Ya, yang ESL pertama Iya. Yang Persipura juaranya justru di di Jepara. Jepara. Oh iya benar. Iya, tim ini. Oh yang itu ya. Iya, oh itu John ada di dalam tim ya. Ada di Di situ. U23. Itu udah masuk senior, udah masuk senior. Pernah U23 kan? Tahun yang itu di 23 cuman tahun yang Persipura Juara. Udah saya senior. udah di tim iya udah Oh di ya. tim. Berarti 2006 2007 ya. Iya, 2008 2009. Ya, Ya, 2007-nya magang, 2006 2007-nya magang, Magang, 2007 2008-nya udah masuk udah tim. masuk tim sampai ke 2008 2009 ya. 2000 Karena Persipura juaranya kan 2009 kan. 2010 2011 kalau nggak salah terakhir Di sana. Jepara itu. Berarti cuma 1 tahun magang, setahun berikutnya udah naik Iya, senior. udah naik senior. Dan 4 tahun di sana. Iya. Wow. Kalau total sama main di junior ya 6 tahun 7 tahun Di Jepara. di Jepara. Udah kayak Udah kayak orang Jepara. Iya, udah. Iya, malahan orang-orang itu nggak ada yang tahu saya itu orang Garut apa orang Cikajang. Walaupun dari logat gitu. Iya. karena biasa Dari logat kan enggak Enggak, Jawa ya. iya. Dari logat mah Sunda Iya, banget Sunda. ya. karena biasanya secara jalur kalau orang Garut nih ya, orang Garut atau Cikajang lah, Jawa Barat Pasti Persib dulu. Persib dulu. Kalau Iya. nggak Persib, Persikota Persita itu Iya. urusannya tuh, ya kan? Iya. Atau sekalian kayak Atep lah. Persija. Persija ya masih di sini. Nah ini tiba-tiba ada nama Johan Juasa di Jepara. Iya. Itu agak anomali memang Iya, untuk iya, orang Jawa Barat ya ada di sana gitu. Waktu itu pelatihnya siapa ya memberikan kepercayaan untuk Johan saya debut nih sebagai profesional di Persijap? Bang Junaidi almarhum. Iya. Oke, itu ya Iya, debut itu. pertama kali. Dia debut. Akhirnya Johan Juasa debut di Liga. Di Liga ya. Masih ingat matchnya lawan apa? Lawan Sriwijaya di Palembang. Anjay, lawan tim bertabur bintang lagi. Iya. Dari Pas. dari menit pertama Enggak sih 20 menit akhir kalau nggak salah. ganti siapa? Ganti waktu itu ya ganti Yogi Alpian kalau nggak salah. Oke. Main tuh di situ Main di Liga situ. pertama. Iya. Berarti usia berapa Johan main Liga pertama? 20 20 mungkin 20. 20-an ya? Iya, antar 19 atau 20 gitu. Dulu Johan waktu di lapangan apa Ibrahim Aji Mm-mm. itu kan banyak orang-orang Garut lahir dari situ loh ya. Iya. Iman Nurjaman, Nova Jainal, Yandi, Abo tentu. Dulu tuh melihat mereka main di situ juga nggak waktu Johan kecil? Melihat kalau Jan Arif sering ngelihat. Oke. Kalau Yandi malahan kan itu kan adek Di bawah, Iya, di di bawah itu sempat bapak juga yang ngelatih juga. Oh, pernah Sebentar. dilatih sama bapak? Ya, kalau Yandi sempat. Terus sempat kepikiran, oh saya bakal jadi kayak mereka nih main di Liga. Iya. Oh mimpinya kayak Iya, gitu. mimpinya kayak gitu. Memang mimpi anak-anak Cikajang itu memang untuk main bola gitu. Tapi yang menarik kenapa tujuannya itu Ragunan? Maksudnya kan dari Cikajang rata-rata larinya adalah mencari yang pertama adalah pasti Persib ya. Ini kan udah di Persib U18 waktu itu kan. Kenapa tujuannya justru sama keluarga Ragunan nih? Karena apa? Kan kalau misalkan udah di Diklat Ragunan itu banyak apa namanya tim-tim itu klub yang minat gitu. Gitu. Udah tahu jalur Udah itu. jalur itu ya. Johan tuh dulu pengen kayak siapa waktu di Cikajang? Pengen jadi kayak Giman misalnya atau Nova Jana Arif. Pengen jadi kayak Iya, karena dulu juga posisi awal itu striker. Hah? Iya. Posisi awal tuh striker. Ini waktu di Cikajang dilatih Bapak Di Jepara juga striker. yang muda ini. Yang muda ini. Cuman almarhum Bang Junaidi itu
dia tuh bisa ngelihat potensi saya bagus buat gimana? iya. Jadi digeser ke kanan. Digeser dulu ke bek kanan dulu. Hah, bek kanan? Bek kiri. Back kiri. Bek kiri ya, digeser dulu ke bek kiri. Udah itu udah bisa, kata dia bisa. Terus ke second striker. Oke, nomor 10. Iya, iya nomor 10 sampai nomor 8. Gelandang. Sampai lagi nomor 5. Bek Bek tengah. kanan, bek kanan, bek ya. kanan ya, bek kanan. Itu. Jadinya ya, Tapi sebenarnya posisi yang paling menyenangkan di mana untuk secara pribadi? ya kalau dulu ya pengennya tuh jadi striker. Cuman kalau misalkan kalau misalkan bolong ya bolong posisi tengah atau apa ya saya pindah ke tengah. Oke. Bisa main semua Iya, posisi ya. iya, semua. Tapi di Jepara patennya jadi sayap kanan ya pada akhirnya. Di gelandang. Gelandang. Di gelandang. Oh, di gelandang ya? Iya, di gelandang. Johan, Jose Sebastian. Kadang Njang Rohiman sama Njang Bona. bisa ada. Oh, Bona. Bona Simanjuntak, iya. Doni FX. Oh, itu udah kesananya. kalau Jose di situ udah pindah dia ke Balikpapan. Oh. Nah, tapi itu berarti dalam Johan karirnya di Jepara banyak orang-orang Sunda juga kan yang di sana. Itu kayak Ada. Enjang Roh- Hakim, Terus Aji Nurpijal. Aji. Dulu senior dulu itu ada Anton Hermawan pernah sempat Almarhum ya? Enggak. Emang udah meninggal? Alon. iya. Persikap kan PSS Sleman. Iya tuh udah Orang meninggal. Udah, Jo. Udah. Di Jambi kan? Hah? Di Jambi dia. Ini orang yang mana nih? Ntar lu antara Ron meninggal bener-bener. Coba dicek. Ini Soal kalau yang Persikap udah meninggal. Iya, sempat di Persikap, Meninggal. malah nggak tahu. Anton Hermawan. Meninggal. Yang mana? Persikap. Tuh. Penyakit keras. Bawah. Oh iya, innalillahi itu. Orang gua ikut ininya. Di Lodaya ikut apanya? Eksebisi penghormatan. Innalillahi. Tuh. Yang ini. Iya yang itu yang pakai topi itu. Iya kan? Mm-mm. Nah, Itu. Iya. tuh. Baru taunya di sini malah. Iya. Iya. Emang karena dia kan di Jambi kan, jadi hilang kontak juga. Iya, terakhir sakit. Sakit. Iya. Nah, itu zaman-zaman di Persijap kan. Waktu itu mulai starter lah, masuk line up terus kemudian 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun di sana. Nah, terus itu yang tadi saya bingungkan. Sempat kan mendengar Johan saya akan diangkut ke Pelita Jaya. Waktu itu pas sebelumnya udah ke Persija juga. Udah taken di Persija. Oke. Nah, karena Persijanya yang dualisme itu. Oh, 2012. Ya. Nah, saya tuh di SEA Games itu lagi SEA Games TC 2011 lagi ya? lagi Iya, TC betul. itu diminta sama pelatih waktu itu, pelatih asing siapa tuh? Pelatih asing Pelita itu yang dari Fadi Ahmad. dari Serbia kalau nggak salah. Aduh, Siapa? Pelatih Pelita bukan Milo. Govic kan? Iya gitu ya. Pelatih Pelita Jaya 2012. Bukan Wina. 12. Pelita Jaya Purwakarta. Masih waktu itu apa Karawang? Karawang. Govic. Radovic, Misa Rodop. Iya, kalau nggak salah. Iya. Itu kalau nggak salah. Bukan Dejan. Bukan. Coba lu tulis Misa Radovic, Ram. Nah, itu benar, Misa. Iya. Oke. Oh, Misha minta Ya, Johan minta Johansa. Iya. Ke Pelita. Iya ke Pelita. Oke, itu kan udah oh iya Johan saya ke Pelita nih gitu kan. Tiba-tiba batal. Batal, tidak tahu, nggak ada kabar lagi di situ. Oke. Tapi udah ketemu itu. Udah ketemu sama Pak Rahim Sukasa ya di rumahnya. Coach Jajang Nurjaman sama Pak siapa tuh? Lupa tuh. Siapa sih yang dulu pernah jadi pengurus PSSI juga tuh? Pandi. Bukan, lupa siapa sih? Pandewan. Lalu marah. Bukan, yang dulu. Oke, Pak itu lah. Udah Ya, ketemu tuh. Udah ketemu, udah harga deal gitu. Maksud itu buat ngembaliin DP saya yang di
Persija itu kan. Karena sayanya juga bingung di situ apa Persijanya kan ada dualisme juga jadinya saya kata Pak Peri itu nggak apa-apa katanya kamu buat apa cari tim lain juga katanya. Nah makanya saya nego sama mereka itu. Tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi. Gak jadi itu karena gak ditelepon aja. Karena gak ditelepon, gak ada kabar. Pas dengar kabar juga pelatih Pelitanya dipecat juga. Sebelum itu, sebelum keinginan pelatih. Iya. Jadi gabung ke Persija. Iya, tetap di Persija. Oh, balik lagi gabung ke sana. Iya, balik Oke. lagi ke sana. Nah, apa yang menyebabkan performa Johan Juansah di Tiba-tiba- Persija tidak seperti di Jepara? Belum siap buat apa? Buat bersaing di Tim sebesar tim Persija. sebesar Persija mungkin itu. Waktu juga itu sih. siapa gelandangnya rata-rata? Robertino sama iya Pugliara. Soalnya aku ingat Johan tuh sempat di nomor 10, dipindah ke kanan, Di kanan, dipindah iya, ke kiri. memang Coach nggak- Iwan tuh kayak mencarikan posisi untuk Johan gitu di posisi yang mana yang enaknya gitu. Tapi di 2011 itu seleksi SEA Games itu emang paketannya antara Dirga Lasut, Egy Melgiansa atau John Juansah emang tengah itu. Enggak, Johan tim yang enggak ke bawahnya, Johan. Iya. Ya, itu TC-nya. karena- Oh, TC-nya, TC-nya, iya, itu tuh iya. paketan di tengah. Iya, iya, iya. Oh iya kan, Iya. ininya antara Egy, Dirga, Johan, Juansah. Ada beberapa nama lah di tengah itu. Termasuk Ramdhani. Ramdhani Iya, iya. dipindah ke tengah karena Ramdhani saya waktu juga itu cedera. dipindah. Oh, Johan tuh gak ke bawah gara-gara cedera. Iya, Iya. waktu 2011 itu cedera Dicoret, apa? Pas TC. Pas saya di Hong Kong kenanya. Ke Hong Kong benar. Soalnya tim kan yang kepilih 20 tuh. Ada sisa yang gak kepilihnya Johan, Yongki lagi siapa? Johan, Jajang Sukmara, Samsir Alam, Julham, Zamrun, Joko Sasongko. Joko ya. Joko Sasongko, Itu benar. Oh, itu tuh gara-gara cedera. Gara-gara saat itu. cedera itu ya. Berarti ini panggilan pertama timnas buat Johan Juansah? Apa sebelumnya? 2009 juga pernah juga. SEA Games juga yang di Laos. Oh, SEA Games Johan Juansah kepilih. Itu masuk tim. Nggak menyukai skema pelatih Uruguay itu. Oh, itu yang bawa Solo samain kan 2009 ya. Yang comeback setelah cedera. Iya, yang pertama kali kalah lawan Laos itu. Iya benar yang kita lawan. Iya benar yang kita lawan. Hancur banget. Iya. Oh, itu panggilan pertama berarti Iya, timnas. itu panggilan pertama. Oke, kemudian panggilan keduanya 11 tuh 2 tahun kemudian. Senior. Senior? AFF. Iya. Oh, Oh iya, AFF. AFF 2010. Yang kita kalah lawan Malaysia Hafiz Ali. 2010. Iya benar ada Johan. Iya. Oh iya. Iya. Iya, 2010 berarti ya. Oh, berarti itu lagi puncak karir ya. Iya, punya karir. Johan tuh masuk tim kan yang 2010 itu. Masuk tim ya. Itu posisinya posisi siapa berarti? Johan itu tadinya itu buat ngegantiin Kakak Boas. Karena Kakak Boasnya nggak Iya. telat datang Oke. ke sini, Alfrednya mungkin tahu sendiri mungkin pelatih asing kan. Ya dianggapnya indisipliner, jadi Johan yang gantiin. Oh iya ya, Johan tercatat sebagai benar. Ada ya? Berarti anak mudanya Johan Yongki. Johan Yongki ya. Iya benar. Iya benar. Nah, terus kemudian di Persija lah. Di Persija itu stuck tuh. Agak bingung lah. Waktu itu pelatihnya Coach Iwan, Yes Coach ya. Terus itu apa? Minta pindah kah atau bersaing terus atau Enggak, gimana? bersaing terus. Oke. Bersaing terus. Bersaing terus. Tapi tetap nggak nemu gaya main yang pas ya. Tetap gak menemu gaya main yang pas. Ya, enggak. Enggak seenak di Jepara lah Ya gitu. gak enak di Jepara gitu. Kalau di Jepara kan kayak megang bola enak gitu, nyaman gitu. Karena mungkin pelatih juga kan beda strategi, beda paham main gitu. Jadinya Johannya belum bisa menyesuaikan di situ. Berapa tahun tuh di Persija? 2 tahun. 2 tahun. Sampai ganti pelatih ya? Sampai ganti pelatih Iya. Coach Bendol juga. Iya. Di Coach Bendol pun tetap tidak bisa. Tetap. Apa masalahnya? Cedera kah atau Waktu itu cedera ankle. sempat Ankle, ankle ya, dulu sempat ya? ankle ya. Oh. Hampir mungkin 2 bulan enggak ini. Enggak bermain. Ya. Oke. Ya, habis dari Persija ini pindah kemana? Ke Persikabo, ke Bogor. Oh, Persikabo tapi turun divisi. Turun divisi. Oke. Niatnya mau biar fresh dulu gitu ya kan di Persikabo. Nggak taunya ada masalah juga di Persikabo gitu. Oh, di klubnya atau di Johannya? Di klubnya karena kan
apa bupatinya waktu itu kan ketangkap kan, jadinya nggak kacau gaji. timnya, Ah, iya jadi kacau. Padahal itu saat itu timnya tim bintang ya. Tim bintang semua, Budi Sudarsono, Budi Sudarsono, Aldo Barreto, Aliudin, terus Aliudin, Johan. saya sendiri, Josimi, Rudi Widodo, Tema, semuanya, iya di situ juga. Itu paket buat promosi kan Iya awalnya paket kan? promosi awalnya. Widodo sama Budi Sudarsono waktu itu ya. Kenapa? Ya, maksudnya posisinya sama kayak Ya ini Banjir. sama Johan juga sama juga pindah semua. Itu kan masih bisa pindah ke tengah. Iya, iya. Itu paketan yang tadinya mau dijadwalkan untuk promosi, tapi gara-gara ada satu dan dua hal finansial jadinya goyang. goyang di tengah jalan. Akhirnya bubar itu. Pemain-pemain ini pada pindah semua juga kan? Atau bertahan? Selesaikan dulu sampai akhir udah Iya, itu iya. bubar. Maksudnya setelah kompetisi itu selesai, pada bubar kan? Pada bubar, Nah ya. itu Juan-Juannya kemana? Ke Balikpapan, Persiba. Persiba ya. Oke. Persiba yang pemain muda semua. Pelatihnya TA ya? Abdul Musafri ya? enggak sesudah TA Ke Persiba tahun 2015 kalau nggak salah. Oh 2015 ke Persiba. Ke Persiba. Snowman bukan sih? Siapa? 2000 bukan. Siapa ya? Itu sebelum Jaino ya berarti. Ya sebelum Jaino. Iya. Jaino yang pokoknya Johan ke Persiba itu kompetisi itu stop. Iya benar dibekukan. Dibekukan itu Ya. sama Menpora pertamanya, udah itu lanjut sama FIFA. Selama dibekukan Johan ngapain? Jujur dari situ saya udah nggak ada minat lagi ke sepak bola itu. Kenapa tuh? Itu jenuh kah atau apa tuh? Dari abis Persiba ini? Abis dualisme itu bukan dualisme apa? Dibekukan FIFA ini. Nah, saya juga nggak tahu juga, tapi udah malas aja gitu, malas namanya malas buat main bola, buat apa gitu. Latihan juga enggak? Nah, latihan juga ya paling jogging gitu, maksud itu nggak yang kayak dulu gitu nambah sendiri apanya powernya atau apa. Jadinya ya udah malas aja gitu. Hilang motivasi ya? Hilang motivasi di situ. Tapi kan maksudnya itu kan kompetisi berhenti pasti semua orang juga tahu akan sementara akan balik lagi nih kompetisi. Tapi nggak apa tujuannya dong waktu itu? Maksudnya tujuannya Johan kalau sudah balik kompetisi saya mau main di mana itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Emang pengen stop aja. Iya tadinya pengen stop, cuman cuman ya mikir lagi juga, kan udah punya anak gitu, ada istri sekarang, jadi ya nggak ngoyo-ngoyo buat cari yang Liga 1 enggak ada yang panggil aja, baru tim panggil baru Johan berangkat gitu aja. Waktu itu ada yang panggil setelah itu. Oh waktu itu sempat ke Balikpapan lagi buat Piala Presiden yang pertama itu ya. Nah sudah itu udah baru kebanyakannya main di Liga 2. Oh, oke. Itu yang akhirnya bikin Johan ada di Cilegon. Iya, gitu. gitu. Oke. Sampai sekarang ya? Sampai masih sekarang. di Cilegon. Cilegon. Iya. Iya. Sekarang usia berapa Johan? Usia 35 sekarang. Berarti sebenarnya masih usia bisa main bola ya? Masih bisa. Masih bisa, tapi emang udah Hilang motivasi aja. faktor apa, Bung? Tiba-tiba lagi melejit terus hilang motivasi. Enggak, karena kan itu cepat banget. Maksudnya cuma peralihannya 6 bulan 1 tahun ya. Kita dibekukan itu kan. Iya 2016. Tapi ada pas lagi liga. dibekukan itu apa masalah sebelumnya? Maksudnya di Persikabo kecewa dengan gaji nggak keluar atau apa? Jadi kayak berpikir kalau udah nggak sepak bola udah bukan jalan nih gitu. Ya ke situ juga mikirnya. Karena kan kalau misalkan itu kan dari awal lagi kita kan, maksudnya tuh sponsor pastinya juga susah masuk gitu loh. Maksudnya tuh gaji nggak kayak yang kemarin lah gitu loh, kontrak gitu loh. Maksudnya Karena ini udah turun divisi ke divisi 1, terus kemudian berharapnya kan naik dengan Persikabo ini. Iya. Dengan gaji yang lebih bagus lah kalau udah di Liga 1 gitu ya, udah di Persikabo. Tapi ternyata tiba-tiba di tengah jalan hancur. Jadi gitu. kecewa dan motivasinya jadinya hilang di sepak hilang bola. di situ. Oke. Di Cilegon, Santuan balik lagi apa susah mengembalikan kondisi? Susah karena waktu itu udah cedera juga, Bang. Cedera apa sih? Ini pinggang. Jadi di lumbal kelimanya tuh ada saraf kejepit. Jadi di lumbal kelimanya tuh ada saraf kejepit itu. Oh, itu kenanya waktu di yang di Balikpapan? Cilegon juga. Oh, kenanya di Cilegon. Cilegon. Oh, jadi main udah agak keganggu lah ya. Keganggu ya, karena sakit kan, nahan sakit juga.
Kalau ankle mah aman. Ankle itu mulai ankle juga tuh pas sudah dibekukan itu udah sakit ankle gitu. Dua-duanya. Kumpulan penyebab berarti ya. Iya. Motivasi juga, ankle juga, kejepit Berarti juga. udah rasa juga ini mau sulit, mau ke Liga 1 klub lain agak sulit Iya, ya waktu agak itu sulit, ya. iya. Jadi karena udah cedera. Iya. Dari Liga dari Divisi 1 waktu Persikabo gitu-gitu mau bersaing lagi ke. Padahal itu jaraknya Nggak jauh loh dari 2011 SEA Games loh. Iya, memang enggak jauh. Di 2013 sudah nggak dipanggil. Tapi ya? ada cerita satu nih, Oke. karena apa saya bisa turun atau apa gitu. Saya kan main bola itu cuma satu cita-cita saya tuh, ngangkat harkat derajat orang tua gitu. Nah, pokoknya orang tua yang diminta itu entah saya naik haji atau apa, alhamdulillah tuh udah kesampaian, udah tercapai kan cita-cita Johan tuh. Nah, baru di situ tuh udah hilang tuh, Pak. Oke. Ini mau ngapain lagi? Iya, gitu. Dulu tuh main bola pengen bisa menaikkan haji orang tua. Iya, gitu. Dan itu gitu. bisa tuh akhirnya Udah, terjadi, alhamdulillah bisa terlaksana Waktu itu. Johan di Persijap dan ngumpul-ngumpul dari situ lah ya. Iya, ngumpul-ngumpul dari situ. Bisa tuh memberangkatkan haji orang Bisa, tua. alhamdulillah ya. Setelah itu udah selesai nih. Udah selesai nih, baru Mimpi tuh. terbesarku gitu. Iya, pas itu bener tuh orang tua itu berangkat itu ke haji tuh saya sebelum ke Balikpapan itu. Oke, 2015 lah, Iya. 2015. Baru di situ udah hilang aja, udah nggak ada motivasinya lagi. Berarti dari zaman di muda nggak terlalu hobi sepak bola dong? Hobi Mainnya aja, maksudnya untuk nonton apa enggak ya? Hobi juga sih, cuman dari dulu emang kalau dari kecil itu ya cita-cita itu memang main di Persib, jadi tiap sore nonton Persib pasti gitu. Kalau adik masalahnya apa waktu itu Rudy Giovanni, karena kita juga mendengar kan Rudy Giovanni ini namanya harum lah di U21. Zaman Dado masih pada kecil tuh Rudy Giovanni tuh seangkatannya Munadi, Deddy Kusnandar, Ferdinand. Yang masuk final. Dia juara bahkan. Iya, juara lawan Pelita itu. Iya, di angkatannya itulah Rudy Giovanni bagusnya itu. Nah, kalau Rudy masalahnya apa sampai dia nggak naik? Dia cedera lutut, Bang. Kena cedera. Kena cedera lutut. Iya, di PON waktu itu. Oh, di PON Riau kalau nggak salah. 2012. Di PON Riau. Oh, sama Asep Berlian itu ya. Ya, Sep Berlian tuh siapa lagi. Jawa Baratnya ya. Oh, kena di situ. Kena di situ. Jadi nggak naik. Jadi yang naiknya Johan justru. Siapa? Yang naik maksudnya ke liga itu Johan Juansa justru ya. Saya sendiri. Oh iya. Tapi sama sekali apa tujuan di sepak bola itu benar-benar hilang. Sekarang juga hilang tuh. Sekarang alhamdulillah Ya, udah untuk mulai pelatih. udah mulai tumbuh lagi karena kan udah alhamdulillah udah sekolah juga, udah kemarin kan ada beasiswa juga dari PSSI gitu buat ambil lisensi. Oke, udah semua tuh ya. Udah. Susah nggak ambil lisensi C? Lumayan. Ternyata susah juga jadi pelatih. Berapa lama tuh ambil lisensi J? 2 minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Berarti Johan Juansa masih terpantau ya. Maksudnya kan lisensi C yang kemarin itu kan mantan tim nasional kan Iya, ya. mantan semua. Dapat beasiswa untuk lisensi. Berarti nama Johan kan masih ada di situ kan? Masih ada di situ. Iya. Dan Johan nggak ambil pikir panjang langsung aja. Ini apa? Langsung aja ambil gitu. sama siapa aja waktu itu? Sama Evan Dimas. Kelasnya nih? Iya, Evan Dimas, Arthur Bonai, Jainal Haq kalau gak salah, SAD. Jericho. Ya. Oh gitu. Generasi SAD itu Iya, ya. ya, SAD. Dan sudah lulus berarti. Udah lulus alhamdulillah. Sekarang lisensinya C. Bisa asisten. udah bisa. Liga 2. Liga 2 harus B ya. Harus B, Liga 2 harus B. Dia mau ambil B lagi. Ini mau lanjutin berarti. Insyaallah lanjut. Lanjutin ke B. Hasratnya udah ada lagi nih Ada lagi. di sepak bola. Iya. Kalau kurang hasrat nonton kami aja. Jadi Sering Bang, iya, sering. wah, itu kan. Hasratnya Sering. muncul karena nonton kita. Karena biar flashback lagi gitu loh sama teman-teman. Iya, Kan pasti udah hilang kontak lama tuh sama teman-teman yang lumayan. dulu main sama-sama kan, lihat Iya. Egi lagi, Iya. lihat siapa lagi. Dirgalasut kita belum ya. Jauh-jauh Iya. timnas. Berarti 2013 itu nggak ke bawah ya? SEA Games 2013 yang 2011. Andre lagi. Oh, udah habis Lewat ya, usianya Itu udah lewat ya. Udah Iya, usianya. iya udah lewat. Itu sisa angkatan baru tuh ya. Angkatan baru, ya, iya. Angkatan baru benar. Iya. Soalnya kemarin Beto datang ke sini cerita juga di Jepara dia mengembalikan posisi dari cedera. Iya memang pas putaran kedua itu dia ke sana pas itu tuh. Oh, Johan ada di situ Iya, juga ya? ada di situ. Gimana ya. tuh pas Beto datang?
Itu jadi bagus banget soalnya tim saat itu. Iya, memang jadi bagus banget. Tapi peran Johan yang agak agak berubah. Karena kan udah ada pengatur serangannya kan Jose Sebastian kan. Nah, finishernya ya Beto. Johan pindah ke kanan. Ke gelandang. Oh, ke gelandang, iya, ke gelandang. Buat ngumpan-ngumpan si Iya, Beto. ngumpan Beto sama ke Jose aja gitu. Paling enak main di Jepara yang generasi waktu siapa aja yang main? Waktu Yang paling zaman banget Johan main di situ. 2000 yang masih pelatihnya Bang Junaidi almarhum itu. Itu skuad bagus ya. Itu squad bagus. Merah. Mungkin nggak ada yang terkenal tapi stabil. Iya, stabil. Dan kalau lihat Persija main stadionnya bagus kan, maksudnya. Waktu dulu ya bagus, rumput bagus. Bagus banget itu dan di atasnya juga rapi ya kalau kita lihat merah itu satu stadion merah, nggak besar, nggak kecil juga gitu loh. Jadi di tengah-tengah memang buat untuk tingkat kota lah. Untuk tingkat kota bukan kayak sebesar Jakarta atau apa gitu. Stadionnya tuh tapi rumputnya bagus. Berarti Johan kalau ke Jepara itu semua pada kenal Johan sah? Ya mungkin ya masih ingat lah gitu. Karena 6 tahun 6 tahun di Jepara, buset ya. Iya 6 tahun. Waktu zaman Pablo Frances udah nggak ada? Ada, masih ada ya. Villalba, Arnaldo ada. Villalba ya. Kelas ya itu ya. Momen ya kelas ya, coy. Anjir udah lama. Pablo. Itu kan zaman Liga Jarum. Iya, Pablo Franchise. Itu dia aku dulu nggak bisa bedain sama siapa yang Arema. Mirip-mirip nih. Pablo Frances sama Arema. Ininya Emmanuel Sergei. Duetnya Emmanuel Sergei. Yang tatuan ini singa bukan? Iya, Hita ya. Hita. Kita sama franchise. Iya. Itu tuh kayak dia waduh. Iya, tapi dulu pas ngeliat Johan, ada orang Cikajang main di Jepara, terus nyentuh bolanya bagus banget pakai ikat rambut kan. Itu kelas banget emang zaman itu. Prime time. Cuma itu loh diingatan aku pernah main di Pelita Jaya. Belum pernah. Ternyata nggak sempat ya. Nggak sempat ya. Hampir Bang. Ya. Iya, apa karena di timnas paketan Pelita Jaya bareng ya? Jadi kayak aja Pelita Jaya, Johan ya. Iya. Akhirnya Johan yang naik, terus generasi SEA Games juga bareng-bareng naik. Berteman sama Yongki, karena Yongki suka cerita itu sahabat aku. Iya, memang dulu. Itu ya. Berteman sama Yongki waktu di SEA Games berarti? Di SEA Games pertamanya SEA Games 2009 itu. Oh, Yongki udah masuk. Iya, udah masuk, Bro. Yongki, Bro. U21 top skor itu. Dan sama. Mereka dua sama-sama kehilangan motivasi mau ngapain lagi ya. Kan Yongki datang ke sini bilang hal yang sama. Iya, setelah 2011. Udah semua nih, apalagi ya udahlah. Ya mungkin itu juga. Iya benar sama Yongki cerita. Akhirnya langsung hilang. Yongki cerita kalau bisa mengulang waktu dia mau ulang masa itu kayak tumbuhin lagi tujuannya. Ya sama saya juga kalau misalkan pengen ke masa itu, pengen latihan lebih keras lagi. Iya, lebih keras lagi ya. Karena dia sempat mengalami fase malas latihan. Karena udah dapat semua. Udah masuk timnas, AFF 2010, pemain muda wonderkid waktu itu bagus banget. Duit udah punya, mobil udah punya. Ya tujuan dia cuma itu, orang tua udah dinaikin inilah. Yes. Nah tujuannya cuma itu. Sama gitu. juga Ketika mungkin. itu udah dapat semua dia bingung tuh. Iya. Kayak ya udah dapat semua nih, mau apa lagi? Udah. Akhirnya dia malas. Hampir sama juga berarti. Hampir sama juga kayak gitu. Ya emang gak boleh sekamar emang. Jadi kalau bisa diulang Tapi waktu. nggak sekamar, cuman apa? Sahabatan gitu. Kalau bisa bareng. diulang waktu, mending jangan sahabatan sama Yongki. Emang waktu AFF satu kamar sama siapa? Saya waktu itu pertama itu sama pas seleksi itu sama Dendi Santoso ya. Pas udah mau mulai pertandingan itu Dendi kecoret. Oke. Itu udah gitu saya sendiri waktu sempat sendiri di kamar itu. Sampai masuk semifinal baru saya pindah sama M Robi di situ. Jadi satu kamar sama M Robi. Iya, sama Bang Robi itu. Yang di Malaysia kita kalah. Iya, yang di Malaysia kalah. 3-1. 3-0 3-0 ya, di sini kita menang 2-1. Oke, itu ya lengkap ya. Ya teman-teman itu motivasi harus ditambah. Ini podcast ini lengkap ya. Berbagai cerita dari pesepak bola belakang beda-beda. Enggak ada udah yang nantikan kita. Ini ada seorang pesepak bola yang setelah orang tua dan target mimpinya tercapai membahagiakan orang tua, dia bingung
Iya, Udah selesai gitu. Itulah makanya saya tidak pernah mau punya target. Jadi mengalir aja, udah mengalir. Oh, alhamdulillah. Tapi Cikajang memang dari dulu banyak banget ya, dari Iya, zaman banyak Nova banget. Jainal, Dari dulu Gimana Adeng Hudaya mungkin. Adeng Hudaya, Jainal Dan Arif, Arif. Yandi, Enjang mah bukan. Enjang Subang. Enjang Subang ya. Terakhir Johan, berarti ada lagi nggak ke bawah Enggak. produk Cikajang? Iya terakhir Yandi. Oh terakhir Yandi, Yandi Sofyan. Dan masih main sampai sekarang kalau Iya, Yandi masih ya, main. di Persija sekarang. Masih suka kontak kan sama Yandi? Enggak juga. Enggak juga. Kan junior Yandinya. Oh iya Beda benar. angkatan. Iya benar. Iya. Ya semoga ada pesepak bola dari Cikajang lagi. Cikajang lagi ya, yang generasi baru lah. Generasi gitu baru ya, Main benar. di lapangan apa? Ibrahim Haji. Ibrahim Haji Cikajang. Lapang masih ada. Masih ada, cuman sekarang kayaknya dikomersilin jadinya agak susah latihan di sana. Jadinya mungkin Sewa-sewa ya. mungkin di situ juga agak terhambat regenerasi buat ke atas itu. Gitu. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke Ultimate Team. Kita mau suruh Ajoan untuk susun 11 pemain terbaik versi Ajoan Juansa dari Liga Indonesia. Iya. Ya. Asing boleh, lokal boleh. Ya, pokoknya Sepanjang masa. main di Liga Indonesia sepanjang masa. Yang pernah dinonton boleh, yang pernah main bareng juga boleh. Iya. Formasinya mau berapa Johan? 4-3-3 aja. 4-3-3. Oke, boleh. Ini dia. Di Dari kiper. penjaga gawang. Tema Mursadad, Tema Mursadat. Bek kanan. Nurul Huda. Nurul Huda, Primavera Jepara. Iya. Bek kiri. Danan Puspito. Danan Hai, Puspito, Persijap. legend. Danan Puspito. 2 bek tengah. Evaldo. Evaldo. Satu lagi. Hamka Hamzah. Hamka Hamzah. Central midfield. Python. Python Tiapma. Tiapma. Satu lagi. Gelandang bertahan. Njang Rohiman. Enjang Rohiman. Enjang pernah Persib ya? Pernah. Pernah. Nomor 10. Saya sendiri. Johan Juansa. Juansa. Sayap kanan. Yongki. Yongki Aribowo. Aribowo. Kiri. Oh bisa dipindah gak? Bisa. RW Ferdinand aja, Ferdinand Sinaga. Sinaga di enggak di posisi Ah, Yongki. Di Oke. posisi Yongki itu Ferdinand Sinaga. Alfred Sinaga. Waktu Johan di Persib Junior, Ferdinand ada di situ. Ah, dia agak masuk. Oh dia nggak masuk? Hah? Dia Oh iya. masuk, ya. Oke. Yongki di kiri. Ah, Yongki di kiri. Di striker siapa? Pablo Frances. Pablo Franchise. Satu super sub. Beto. Beto Gonçalves. Pelatih. Pelatih. Bang Junaidi. Bang Jun. Almarhum Bang Jun. Junaidi. Yang topinya suka dibalik Iya. ya kalau ngelatih. Oke, kaptennya siapa? Kaptennya siapa tim ini? Evaldo. Evaldo tentu. Oke, inilah dia Ultimate Team dari Johan Juansa. Persijap ya. Yoi. Kita juga ada penelpon dari sebuah sporty bertanya yang akan bertanya langsung kepada Johan Juansa. Oke. Halo. Halo, ketemu lagi Dengan siapa? dengan Gepeng di Bogor. Gepeng di Bogor. Passwordnya? Sport 7, podcast terbaik se-Indonesia. Masih salah. Sport apa tadi? Tadi, Sport apa tadi? Sport 7. Ya, tadi kita dengarnya cuma Sport 7. Sport Oh, 7 ya. mah Trans TV. Sport 77. Oke, Terbaik. Iya, siap. Oke. Mas Gepeng mau nanya apa buat Johan. Bang Johan Juansa? Ini apa ya, kan aku nonton Vibes ISL dari zaman Johan Juansa di Persijap sampai pindah ke Persija. Ya. Nah, itu karir paling berkesan selama di Jepara atau di Persija. Dan lawan yang paling berat dihadapi siapa? Oke. Oke. Terima kasih Bang Gepeng dari Bogor. Siap. Oke. Oke. Thank you Bang Gepeng. Di handphone dia. Iya. Johan, yang paling berkesan karir selama pindah-pindah klub nih, apakah Cilegon kah, Jepara kah, atau Persikabo kah, atau justru Persija Jakarta nih awal tidak mendapat tempat nih Jepara pastinya. di Jepara ya? Jepara. Lebih berkesan ya? Berkesan ya. Iya. Persija Jepara. Kalau pemain lawan yang sulit dihadapi ketika bermain? Tim apa pemain? Bebas. Kalau tim Persipura.
susah banget. Tim waktu itu. Persipura. Persipura Kalau susah. pemain Jarahan mungkin. Zahran ya. Iya. Susah itu. Susah itu susah. Berarti disuruh marking Zahran Iya, juga. marking Oh, juga. sempat disuruh. sempat memang. Kejar-kejaran. Licin. Licin. Karena kan secara posisi hampir sama tuh. Hampir Jadi sama, hampir ya. tidak mungkin ketemu di lapangan ya. Tapi kalau Zahran main disuruh marking. Iya suruh marking. Kalau pemain paling pintar saat di Jepara, paling menurut Johan paling ini nih favorit Johan banget waktu di Jepara siapa? Gelandang Brazil tuh siapa yang pernah Persikota itu? Ada tuh gelandang pernah di Jepara juga. Aduh, iya Aduh, Paula Jordan. bukan. Bukan. Apa sih? Silva, Mauro, Amarildo. Amarildo, Sosa, ya. Amarildo. Iya. Amarildo. Itu oke Iya, itu. Oke itu paling Amarildo. Iya, Amarildo. Itu 2011 ya? 2000 dari 2008 sampai 2008 2009 itu. 2008 2009. Oh, itu ya. Iya. Liga Jarum emang. ISL emang ya. So, kalau seandainya waktu bisa diputar ya, saya minta Liga Jarum kembali. Iya, Saya juga. memang. Liga Jarum Coy kembali. nonton ini malam-malam Dari Anda Liga apa? Sebelum Liga Bank Mandiri kan? sebelum ya. Iya kan? Iya. Tapi dari semua yang paling berkesan Liga Jarum. ISL ya. Ya Bank Mandiri, ISL, terus ya sampai sekarang ya Liga Jarum ya. Liga Jarum. Iya, Liga Liga Jarum. Jarum the best. Nonton Johan, Keras-kerasnya. iya, skill dapat. Skillnya ada. Gol pakai bola Nike yang biru putih itu yang bagus-bagus semua gol. Itu ngaruh nggak sih bola kok? Ngaruh. Waktu zaman itu bolanya kayak gol tuh bagus-bagus gitu. Yang Nike biru putih itu loh, yang belang-belang. Kalau Tergantung nonton apa lapangannya. iya, iya, cuy. Tapi memang bola itu bolanya banyak- apa enak, antep gitu maksudnya tuh apa? Tuh apa Padat antep ya? tuh, padat gitu jadinya enak. Jadi kalau nendang tuh enak. Nandang tuh enak, gak kayak sekarang kan agak ngelayang gitu kan bolanya. Oh, lebih ringan. Soalnya kalau dulu kayak gol tuh kayak enak itu bagus-bagus. Aku nggak tahu kenapa ya di daerah itu ya. Iya, iya. Sama pemain lokalnya top Top memang. memang. Top. Karena masih 3 pemain asing 5 ya. 5. 5 pemain asing dari 3 jadi 5. Jadi 5. Itu jadi pemain Indonesianya Masih banyak main. Banyak, masih main. bagus banget. Dulu inget Rizky Novriansa kan striker. Iya, Sempat, Rizky. wih, lawan Pelita Jaya tuh. Wih, emang Liga Jarum sih, Liga Jarum the best. pemain muda juga main-main soalnya zaman itu. Coba Antv ya ambil alih lagi. Tahu-tahu flashback sedikit kalau Antv, tapi Antv udah bubar juga. Mau tanya gimana? Jadi sekarang Johan akan berkarir sebagai pelatih. Iya. Yang mau menghubungi Johan, katakanlah mau memakai jasanya sebagai pelatih, bisa menghubungi kemana? Kita harus promosikan soalnya ini. Iya. Kembali lagi bergeliat di sepak bola nih. Kemana Johan. nih? Instagram ada? Ada Instagram. Nah, di Instagram ditulis nomor tuh. Iya. Terus nomor HP kalau mau hubungi kontak person dan lain sebagainya karena banyak orang mau cari tapi nggak tahu kan nomornya di mana. Iya, iya. Nah, Instagramnya Johan apa sih? Johan Johansa 1919. Johan Johansyah 1919 tuh. Oke, nanti Nah, tampilkan lah di iya. sini lah. Ya, kalau ini ada- Instagramnya Johan yang Iya. mau ada perlu ke Johan, mau main bola, mau jadi pelatih. Pelatih. Silakan Ya. langsung Klub-klub Ini nih, juga silakan. khusus Cilegon kalau misalkan ada anak apa mau dimasukin SSB, alhamdulillah udah bikin SSB juga. Oke, di mana? Di Cilegon, ya. Oke, ini Cilegon. SSB di Cilegon. SSB apa namanya? Johan Johansa Soccer School. Johan Johan Johansa Johansa Soccer Soccer School. Iya. Bisa langsung daftar ke situ. Iya, Bos, Ya. daftar ke situ. Ada Instagramnya? Ada, udah. Nah, ada. ini Instagramnya nih. Nah, Johan Johansa Soccer School yang mau di daerah Cilegon, Ya, Serang, Banten lah, Tangerang. Ramatwatu, silakan ke sini. Sini, oke ya. Langsung belajar sama ex tim nasional. Yo, Wih, keren. Nah, sebelum pulang kita punya hadiah buat Johan Johansa. Ini rambut gondrongnya. Nah, ini dia 19 Indonesia Johan Johansyah versatile. Cikajeng Pride. Wis, kerja keras. Persija, Jepara, flamboyan dan juga besok akan menjadi coach. Insyaallah. Oke. Amin. Silakan aja tanda tangan. Wih, ini dia. Coach Johan sekarang berarti. Insyaallah. Kelas. Oke. Siap. Mantap Kang Johan. Oke. Kok kayak Bobby Satria ya? Enggak beda. Bisa tuh yang Manado masih ada Manadonya. Manadonya. Sama satu lagi. Apa? Pernah di link sama Arema juga? Enggak ya?
Pernah waktu itu. Saya kenapa tahu Penasaran. Pasti lu lihat berita dulu ya. Johan akan ke Arema gitu ya. Dari mana ya? Itu Johan Ahmad Farisi kali. Enggak, John Farisi mah tahu John Farisi. John Johansyah. Ada info ke Arema juga, bener ya? Pernah waktu itu ya. Ya, aku lihat di mana ya? Kalau tahu sih? Iya, maksudnya makanya aku ini Arema Pelita Jaya nih. Ternyata dua-duanya tuh Pernah kontak. dealing, Iya. kontrak. Berarti banyak Hampir juga itu. Hampir juga. Udah ketemu juga. Enggak, waktu itu cuman rumor aja waktu itu. Rumor waktu Berarti itu. di media ya, Nah, berarti media. ya. Iya, lu pasti baca-baca itu pasti. Galeri Sepak Bola Indonesia. Itu dia. Jawaban itu. Oke, kalau begitu ya Johan, terima kasih banyak sudah datang. Sama-sama ya. Semoga sehat selalu, Amin, bahagia amin. dan yang tadi ya motivasinya tetap Siap. tinggi di Betul. sepak bola. Di SSB-nya juga semoga lancar-lancar aja. Amin, amin. Majukan Makasih. sepak bola Cilegon. Cilegon. Insya Ya Allah. kalau Jepara panggil bikin SSB, hajar. Hajar Jepara lagi. Jepara yang masih rindu Johan silakan Ya. kontak ke tadi ya Instagramnya. Ya, sebetulnya bikin Mebel Johan. Mebel Johan di, Johansa. di Cilegon. Di Cilegon. Iya. Asli Sunda Jepara gitu. Untuk Rizky Kinyun, Rizky Hidayat. Itu pemain Persijap juga sekarang. Cucu Hidayat. Rizky Saudaraan Hidayat nggak? ada kayak Neymar bukan? Saudaraan nggak? Hah? Rizky Hidayat tahu Cucu Hidayat? Enggak. Saudaraan nggak? Ikuti jejak Johan jadi legenda di Jepara kamu ya, Rizky Kinyun. Oke, kalau begitu saya Muhammad Saleh pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Johan Johansa. Sip. Podcast 77 Cerita kisah seru Aplik dari berbagai sudut Teman setia sobat sporty